Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Hayatuna hadhi asiratun bainal haqqi wal batil. Ya, pertarungan antara hak dan batil yang dulu dimulai oleh bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu masih berlanjut. Ya, wafatnya Rasulullah SAW tidak membuat pertarungan hak dan batil ini berhenti. Bal tastamir ila nihayatiha. Tapi bersambung sama babak final. Sadar tidak sadar, hari ini kita berada pada babak final pertarungan antara hak dan batil. Ini saya bikinkan timeline itu garis sejarah, ya, timeline of history, human civilization, the prophet and Rasul, ya. Ini adalah timeline peradaban para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai zaman kita nanti. Hari ini kita berada di fase ini, nampak? Fase ini. Kita berada di fase ini, di mana kita akan melanjutkan jihad para nabi dan rasul. Dan bayangkan hari ini kita berada di babak final pertarungan antara hak dan batil. Artinya jihad kita dalam menegakkan agama Islam ini bukan hanya mempertaruhkan reputasi para nabi dan rasul Allah, bukan hanya mempertaruhkan nama baik Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah, bahkan kita mempertaruhkan nama baik Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun kesesatan, Iblis dan Dajjal. Iblis dan Dajjal. Di mana Iblis dan Dajjal sekarang sedang deg-degan, deg-deg plus, harap-harap cemas. Kenapa? Tersisa sedikit waktu bagi mereka untuk menyesatkan kita sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Karena sebentar lagi kebangkitan Islam akan terjadi. Mereka sedang berputus asa. Kenapa? Karena Islam sebentar lagi akan tegak untuk yang terakhir kali dan tidak ada lagi fitnah sesudah ini. Ya, kenapa demikian? Sekali lagi, karena peristiwa yang kita saksikan hari ini menjadi isyarat betapa kita sekarang berada pada peradaban terakhir di muka bumi. Ya, sadar tidak sadar, umat manusia hari ini berada pada episode terakhir dalam peradaban kita di muka bumi. Cek orang kulon mah, bahasa Araringgis nate. So we are now in the last episode of human civilization in the world. Cek orang kulon mah eta. Orang kulon mana? Eta ujung kulon. Ya, kita tidak menjadi itu. Kenapa demikian? Baik. Abu Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan. Wahai Rasulullah, masjid apakah yang pertama kali dibangun di muka bumi? Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram di Mekah. Summa ayun ya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, summa ayun. Kemudian apa ya Rasulullah SAW? Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Kam bainahuma? Berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Arba'una sanah. 40 tahun. Ya. Hadisnya singkat, pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari, dan jawabannya pun singkat, tapi maknanya dalam luar biasa. Apa makna yang terkandung di dalamnya akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mungkin waktu kita tidak banyak, karena sebelum asar nanti, mohon maaf, kami harus OTW. OTW-nya OTW versi serius, bukan versi anak muda. Hari versi anak muda mah OTW teh, oke, tungguan weh. Gitu ya. Hari ditungguan itu datang-datang gitu ya. Ya, kami harus ke Cikidang ya. Ya, insya Allah dari sini kita terus ke Cikidang, Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu dan teman-teman semua yang saya hormati dan semoga Allah, Ustaz Anggi, nuhun Ustaz sudah menerima kami, saya, tim saya dan juga Wasilah Amal Khairat dan juga Akhwat Bergerak Sukabumi bisa Sabani dakwah di sini, bisa bertemu dengan extraordinary people namanya. Dan saya baru merasakan betul memang namanya sejuta pemuda ya, karena di masjid ini insya Allah akan menjadi titik tolak berkiprahnya kembali para pemuda. Ya, kenapa demikian? Karena setiap kebangkitan Islam, Allah selalu meletakkan para pemuda di garda terdepan, betul? Selalu ada pemuda di garda terdepan. Dan para nabi dan rasul diutus ketika masih muda. Nahnu ma'syaral anbiya ba'atsanallahu fi syaban wa nahnu syaban. Kami para nabi dan rasul, Allah mengutus kami ketika kami masih muda.
Ya, dan ada nabi yang paling muda sekali ketika diutus Allah menjadi nabi dan rasul. Yang tahu siapa? Nabi siapa? Nabi Isa, betul. Di usia ketika baru lahir udah jadi nabi. Betul. Kalau kemarahan itu misalnya Rocky. Jamaah. Woi jamaah. Araya itu. Beli jempling itu. Kemudian kita mengenal ada Ashabul Ukhdud. Itu jihad seorang pemuda yang bernama Wadah. Usia 22 tahun. Tadinya dikadar oleh Jahdun, raja yang mengaku Tuhan di Najran, Yaman. Dia dikadar untuk menjadi magician, tukang sihirna, si Raja Jahdun. Malah dapat hidayah menjadi seorang muhajir, seorang penghajir dan seorang penghijrah, pemuda hijrah yang menghijrahkan bangsa Najran Yaman yang tadinya menyembah manusia, mempertuhankan manusia, menjadi mempertuhankan Allah. Pemuda. Dalam cerita Ashabul Ukhdud. Kemudian ada Ashabul Kahfi, pemuda. Ya. Bahkan ada seorang pemuda yang bisa membebaskan dunia, bukan menaklukkan. Islam bukan penakluk. Islam bukan imperialis. Islam bukan kolonialis. Islam itu Al-Fatih, pembuka, pembebas. Karena bumi Allah wariskan untuk orang yang beriman, betul? Jadi nggak ada penjajah dari orang Islam. Mereka lah yang penjajah. Pilihan jahatnya mereka. Teroris teriak teroris. Ya, Abi nuju ke hal itu Bapak Ibu. Aduh, tapi tinggal Bapak Ibu aja dan isi ke hal aja. Halo? Curhat. Beli ke mana namanya? Tama iklan kan? Iklan ya nama. Ya, ada seorang pemuda yang dijanjikan Rasulullah akan menguasai dunia. Latuftahanna al-Qustantiniyah. Fala ni'mal amiru amiruha. Wala ni'mal jaish dzalika al-jaish. So, go, Konstantinopel akan dibebaskan. Sebaik-baik pemimpin di dunia adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Ya. 900 tahun kemudian diwujudkan hal itu oleh seorang pemuda yang berusia 22 tahun. Usia di mana remaja kita galau, remaja kita tawuran, krisis jati diri. Rek kawin tuani dacan digawe. Rek digawe hese niangan. Ya. Tapi di usia itu Muhammad Al-Fatih membebaskan dunia. 21 negara dia bebaskan. Dan negara terakhir yang dibebaskan bernama Konstantinopel. Tepat 29 Mei 1453 beliau membebaskan Konstantinopel. Maka dari Konstantinopel Muhammad Al-Fatih membebaskan dunia. Ibu kenal dengan Muhammad Al-Fatih? Betul. Orang tinggalnya Muhammad Al-Fatih. Baik, seperti apa Muhammad Al-Fatih? Akan kita lihat bersama-sama. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu. Beliau sempat putus asa. Karena perang ini berlangsung begitu lama. 53 hari bayangkan. Dan beliau sempat kehilangan banyak pasukan. Sehingga 3 hari beliau tidak keluar. Padahal sudah membuat sebuah strategi di mana dibuat meriam pertama kali oleh seorang arsitek yang bernama Urban bersama anak tirinya perempuan. Dibuatlah meriam terbesar saat itu untuk menghancurkan kesombongan Imperium Romawi Timur, Bizantium. Ya. Dalam keadaan gelisah beliau tidak keluar selama 3 hari, membuat pasukannya merasa gelisah. Itu perang terjadi, mual itu lanjutkan. Kira aku kudu balik dari Kalamping itu jauh. Maka kemudian apa yang terjadi? Dipanggillah gurunya, sang inspirasi sejati, inspirator utama, Syekh Aqsam Sudin. Datang menasihati beliau. Kalau beliau kemudian sholat mendengar nasihat gurunya, sholat tahajud dan sholat hajat, maka kemudian Allah berikan ilham. Apa ilham? Dibuat strategi. 250.000 pasukan itu tidak langsung berhadapan dengan mereka di Golden Horn, tidak. Di Selat Bosporus, tidak. Tapi dari Golden Horn dari belakang. Eta parahu dihanyutkan ke walungan, ke sungai, tapi dicanak ke leuweung. Tatangkalan ditebang,
dibalurku oli, ku kulitku lemak hewan, ditarikku 250.000 pasukan. Hari tentara Romawi ke mana? Hari PK ya di belakang, dari belakang lah bom luar biasa. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Tepat 29 Mei 1453, seorang pemuda yang bernama Muhammad Al-Fatih menghancurkan kesombongan Imperium Bizantium Timur. Hancur mereka. Maka sejak saat itu 2/3 dunia digenggam umat Islam. Siapa yang memimpinnya? Pemuda. Maka saya yakin kebangkitan Islam berikutnya akan membuat pemuda berada di garda terdepan. Betul? Allahu Akbar. Raja Imperium Bizantium Romawi yang beragama Kristen Ortodok, ya, dengan jihad pasukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka singgasananya Bizantium berhasil digoyangkan. Maka sejak saat itu pula dengan dentuman pertama meriam yang paling besar di dunia, hancurlah kesombongan Imperium Bizantium Timur. Maka bumi Allah kembali kepada pangkuan umat Islam. Itulah satu janji yang telah diberitakan Allah lewat lisan Rasulnya, bahwa Islam akan tetap tegak di muka bumi. Itu jamaah. Baik. Nah, maka sangat tepat sekali jika kali ini kita mengadakan kajian di Masjid Sejuta Pemuda. Ya, insya Allah dari sejuta pemuda ini yang akan ditebar ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, untuk membuktikan bahwa Islam masih ada. Oh, peradaban ini belum berakhir dan peradaban Islam akan segera tegak menguasai dunia. Amin. Betulkah Islam akan menguasai dunia? Insya Allah. Betul ya? Betul ya, jamaah? Pertanyaannya, kapan Islam akan menguasai dunia? Kembali kepada hadis yang tadi, Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, "Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil alam awalan?" Ya Rasulullah, masjid apakah yang dibangun pertama kali di muka bumi? Maka Rasulullah menjawab, Al-Masjidul Haram. Masjidil Haram. Summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Al-Masjidul Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? 40 tahun. Nah, masjid yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram. Siapa yang membangunnya? Dalam riwayat yang paling kuat, Nabi Adam dibimbing oleh malaikat Jibril. Saat itu Nabi Adam berada di Hindustan. Di mana Hindustan? Di Nepal. Dari Nepal berangkat ke Mekah Al-Mukarramah membangun Masjidil Haram. Ya, tugas pertama Nabi Adam. Nabi Adam kenapa berada di Hindustan? Oleh Allah dipingsankan dari surga. Ketika di surga memakan buah pohon kayu, dipingsankan Allah, tanahnya diambil, dijatuhkan fi makanin ala fawqal ard, di tempat tertinggi di muka bumi. Hindustan, Nepal. Siti Hawa Allah pingsankan, Allah ambil bongkahan tanahnya, Allah jatuhkan di Jazirah Arab. Titik Siti Hawa turun, diberi nama Jeddah. Jeddah artinya nenek. Terpisah 100 tahun. Nabi Adam dengan Siti Hawa. Nabi Adam di Nepal, Siti Hawa di Hindustan. Iblis di mana? Si Ajazil, iblis, Allah turunkan dalam bentuk seekor ular besar, bersayap, bertanduk, bisa mengeluarkan api, bisa berbicara, punya kaki dan punya tangan. Ular apa? Ular naga. Itu sejarah ular naga ada di muka bumi pertama kali. Diturunkan di Dastamaisan, Irak, Basra. 100 tahun terpisah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Tugas pertama Nabi Adam di muka bumi setelah 100 tahun terpisah dari Siti Hawa adalah membangun pondasi peradaban manusia. Titik nol peradaban pondasi manusia bernama Masjidil Haram. Jadi membangun peradaban itu dari masjid. Jadi membangun peradaban itu dari masjid. Bukan dari ibu kota, salah. Dari masjid. Semua Nabi dan Rasul membangun peradaban itu dari masjid. Dan titik nol peradaban itu bernama Mekah Al-Mukarramah. Di dalam kitab Ar-Risil Majalis, Allah berfirman dalam diskusi ini. Karya Syekh Al-Falabi. Ya Adam, innali baitun Ka'bah bi Bakkatal Mubarakah adati tusawi arsyada. Hei Adam, aku punya satu rumah Ka'bah. Jadi kenapa Ka'bah ada di Mekah? Karena Mekah lurus dengan aras Allah. Ini titik nol peradaban. Dan membangun peradaban itu dari masjid, bukan dari mana-mana. Maka buktikan pada dunia, dari masjid kita membangun peradaban. Betul? Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ketika sampai di Madinah, apa yang Rasul bangun? Istana? Ibu kota? Bukan. Rasulullah membangun
Masjid Nabawi. Maka tepat sekali kalau membangun peradaban itu dimulai oleh para pemuda dari masjid. Kita buktikan. Siap. Nah, maka tepat di masjid ini nanti peradaban Sukabumi dimulai. Amin. Yang amin sedikit, berarti memang sedikit yang berharap. Semangat itu Bapak Ibu kamar, bapaknya kamar anak itu jalan sampai Pak. Oh Ibu. Subhanallah. 40 tahun, itulah kenapa Ka'bah di Mekah, karena Mekah lurus dengan arus Allah. Ya. Maka sucinya arus Allah hadir di tanah Mekah. Maka Mekah suci sesuci arus Allah. Maka diberi nama tanah haram. Inna hadzal balad haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya negeri Mekah ini Allah sucikan dia, Allah haramkan dia di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Maka Mekah akan tetap suci dengan kesucian Allah sampai hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, 40 tahun kemudian Nabi Adam dibimbing lagi oleh malaikat Jibril. Perintah kedua, hai Nabi Adam. Apa itu? Membangun Masjidil Aqsa. Membangun Masjidil Aqsa. Masjid yang kedua 40 tahun kemudian dibangun di muka bumi. Ya, Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1233 km. 1233 km. Ini jarak Isra Mi'raj. Isra yang ditempuh Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Aqsa artinya paling jauh. Ya, seperti kaburo besar akbar, paling besar. Hasuna bagus, ahsan paling bagus. Soburo kecil, asgar asli Garut. Asli Garut. Nah, jadi peradaban manusia membentang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya, titik nol peradaban kita adalah Masjidil Haram dan titik akhir peradaban manusia adalah Al-Masjidil Aqsa. Artinya apa? Ini isyarat. Apabila manusia di seluruh dunia berbicara Aqsa, Gaza, Rafah, Palestina, artinya kita berada di episode terakhir peradaban manusia di muka bumi. Inilah babak akhir peradaban manusia di alam dunia. Ya, dan kita saksikan sekarang seluruh dunia berbicara Gaza, Rafah, Palestina, betul? Artinya kita berada di episode terakhir peradaban manusia. Ya. Jadi gimana Bapak Ibu? Mau pilih mana? Palestina merdeka, Israel hancur, Al-Aqsa kembali pada kita, kiamat datang? Atau Palestina berdarah-darah, kiamat jauh kene? Pilih mana Bapak Ibu? Palestina merdeka, Israel hancur, hari kiamat? Tidak ada pilihan yang ketiga. Bapak Ibu yang rahmat subhanahu wa ta'ala. Nah, hari ini kita menyaksikan dunia berbicara Palestina kan? Dunia berbicara Gaza, dunia berbicara Masjidil Aqsa. Mau tidak mau, inilah takdir yang harus kita terima. Artinya, kebangkitan Islam tersisa satu lagi di muka bumi sebelum hari kiamat. Kapan Ustaz kebangkitan Islam itu terjadi? Urang hitung babarengan. Mau? Ya. Jamaah ke arah yakin gitu no. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Dan saya bukan Ustaz akhir zaman. Kapok lah jadi Ustaz di zaman. Saya insya Allah istiqomah jadi Ustaz akhir bulan saja. Akhir bulan. Jangan lupa subhanahu wa ta'ala. Kapankah Islam ini akan bangkit? Rasulullah memberikan penegasan. Ternyata memang Islam akan bangkit. Suatu hari Rasulullah SAW tertidur di Masjidil Haram. Ini kesaksian Ummu Hani. Ummu Hani adalah ibunda dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW setelah salat tahajud, sebelum salat subuh, Rasulullah SAW qailulah bersama para sahabat. Tiba-tiba Allah memberikan ilham pada Rasulullah dan Rasulullah terbangun. Bangun Rasulullah dan berkata, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Harudang tak para sahabat. Rasul terbangun. Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan ya Allah? Bukankah telah aku sampaikan? Para sahabat terbangun. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengelus punggung Rasulullah. Bala ya Rasulullah. Dan betul ya Rasulullah.
Kan balagta risalat Allah, Anda telah menyampaikan risalah Allah. Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharanna al-Islam, sungguh Islam ini akan tegak di muka bumi. Hatta yarudal kufra ila mautih, sehingga kekafiran akan terseret kembali ke tempat asalnya, insyaallah. Ketika Islam bangkit di muka bumi, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke barat, komunisme akan kembali ke timur, fayakunu dinu kulluhu lillah. Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Dan jadilah agama di muka bumi adalah Islam untuk Allah Azza wa Jalla. Takbir! Itu kata Rasulullah. Kapan Islam ini akan bangkit? Ada kisi-kisi dari Rasulullah. Nah, ini kisi-kisinya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha, sesungguhnya Allah, ya ba'asu, akan mengutus min hadil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali. Jadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat akan muncul man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki urusan agamanya, memperbaiki urusan ummah, memperbaiki peradaban masjid, memperbaiki peradaban umat Islam, mempersatukan umat dalam satu tahta kepemimpinan. Ada tahta wahidah, riayatan wahidah, kepemimpinan yang satu. Ya, dan Islam akan memimpin dunia 100 tahun sekali. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Tadi sudah dilihat filmnya kan? Umat Islam yang terakhir memimpin dunia Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 3 Maret 1924. Betul? 3 Maret 1924. Nah, andai angka 1924 kita ambil, kita tambah 100, hasilnya berapa? 2000? Betul matematikanya? 2024. Ariana tahun sabaraha? Apakah ini tahun kebangkitan Islam? Insyaallah. Insyaallah. Subhanallah. 2024. Pertanyaannya, siapakah yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam? Siapa, coba jawab? Ini ada isyarat kemenangan Palestina dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemenangan Islam Palestina. Allah kirimkan malaikat-malaikat kecil untuk merobek kehormatan bangsa Zionis Israel. Bangsa Zionis Israel, bukan Israel. Israel gelar dia tuh. Ini isyarat kalau bangsa ini akan hancur dan segera gulung tikar dan kemenangan Palestina, insyaallah. Satu persatu Allah kirimkan malaikat-malaikat kecilnya, pasukannya Hizbullah, untuk menumbangkan kesombongan bangsa Zionis, bahwa Zionisme adalah mimpi bagi mereka. Betul? Allahu Akbar. Dan siapakah yang akan Allah utus untuk memimpin kebangkitan Islam ini? Ada satu hadis yang menarik. Ya, hadis dari ini saya perhatikan pada Bapak Ibu. Jamaah. Ada yakinnya jamaah? Masya Allah. Jadi masuk surga nah itu. Oh, surga geus poho Bapak Ibu. Nah, ini hadis. Laulam yabqa minad dunya ila yauman. Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya 1 hari saja. Andai besok kiamat ini hari yang terakhir, la tawalallahu dzalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu. Andai ini hari terakhir besok kiamat, hari ini akan Allah panjangkan. Hatta yubasa bihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, kata Rasulullah. Siapa dia? Yuwati ismu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah, berarti namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlur ardo qistan wa adlan, beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Kama muliyat zulman wa jawra, sebagaimana sebelumnya penuh dengan pembantaian, kezaliman, genosida, tipu daya, keangkuhan dan sebagainya. Subhanallah.
dan beliaulah yang bergelar Imam Mahdi. Kapan beliau diutus? Sepertinya telah dekat. Cirinya Imam Mahdi akan diutus adalah apa kata Rasulullah? Yakhruju ammati fi akhir ammati 'inda ikhtilafi minan nas waz-zalazil. Al-Mahdi akan keluar di masa terakhir umatku, di saat banyak pembantaian, peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana. Dan ternyata bukan hanya beliau yang saya yakin sudah ada. 3 pasukannya pun sudah ada di muka bumi. Tahukah kita? Ternyata Allah telah menyiapkan 3 pasukan untuk menzahirkan Islam di muka bumi yang akan Allah pertemukan di sebuah titik perjuangan jihad fisabilillah. Dan bumi jihad itu bernama Syam, Palestina. Dan juga bumi Syam yang lain. Bunda, insya Allah kebangkitan Islam itu akan terjadi di bumi ini. Ya, Aleppo di bawah Turki, saat itu umat Islam akan sholat subuh berjamaah. Wa qad uqimatis shalah, dan sungguh sholat sudah dikumandangkan iqamahnya. Ya. Allahu Akbar, sudah qomat. Ya. Wa imamkum minkum, dan imamnya dari kalangan kalian. Siapa? Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Sholatnya di Masjid Umawi. Ini masjidnya. Masjidnya ada di mana? Masjid yang berada di Aleppo, Halab, berbatasan dengan Kahramanmaras, ya, bersama dengan di bawah Turki. Ini Aleppo, ini Gaziantep di sini, yang kemarin terkena gempa, area terkena gempa. Di masjid inilah nanti akan bertemunya 3 pasukan besar dunia yang akan menzahirkan Islam di hari kebangkitan Islam. Di masjid inilah akan bertemunya Nabi Isa alaihissalam dengan Dajjal. Di masjid inilah akan terjadinya pertemuan pasukan Hizbullah dan Hizbus Syaitan, pasukan Allah dan pasukan syaitan. Ya. Ketika itu akan sholat subuh berjamaah. Wa imamukum minkum, dan imamnya di kalangan kalian. Siapa? Cucu Rasulullah tadi, Muhammad bin Abdullah. Istawu subuhakum, tarasu' tadilu, luruskan dan rapatkan salat kalian. Sudah lurus, itu imam cicingkan wae. Eta geus guling gasak we jamaah. Teh can komat, can takbir make jeung hadap urang. Isap sudah lurus. Jeung bae wae bejaan atuh hayu tuh urang misi hitut deui teh. Jauh wuduna. Ternyata apa? Malaikat Jibril turun memberikan bisikan kepada imam. Jangan dulu takbir. Nabi Isa mau turun ikut sholat berjamaah. Kebayang tuh sholat Nabi Isa turun. Bu, Nabi Isa masih hidup? Masih. Ada di mana Nabi Isa? Di Lamping. Di mana Nabi Isa? Di sisi Allah. Sedang apa? Sedang tidur. Quran surat Ali Imran ayat 55 dan surat Al-An'am ayat ke-60 itu. Nabi Isa sedang tidur. Iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafika ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqa ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah Muhammad ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan mewafatkan engkau." Nabi Isa diwafatkan. Wa rafika ilayya, dan engkau akan aku angkat ke sisiku. Berarti Nabi Isa sedang wafat di sisi Allah. Apa arti wafat? Ada yang bilang mati. Wafat itu mustarakah, banyak arti. Bukan hanya mati, salah satunya berarti tidur. Surat Al-An'am ayat ke-60. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah mewafatkan kamu di waktu malam, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan di waktu siang. Berarti wafat Isa berarti tidur. Berarti Nabi Isa ditidurkan Allah, diangkat ke sisinya. Jadi di mana Nabi Isa? Lagi tidur di sisi Allah, bukan di langit ke-7. Allah tidak ada di langit ke-7. Ustaz, berarti ribuan tahun ya tidur di sisi Allah. Betul, itu hitungan Sukabumi. Di Sukabumi 2024 di sisi Allah. Apa kata Allah? Wa kana yaumihi inda rabbihim ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Ayana 2024, berarti di sisi Allah baru 2 hari. Berarti baru 2 hari Nabi Isa tidur di sisi Allah. Berubah tidak? Tidak. Nabi Isa akan turun di sini. Nah, turunnya Indal Manaratil Bayda Syarqi di Masqat. Ya, ada janahain malakain. Nabi Isa akan turun sebelum qomat salat subuh tadi di masjid yang bermenara putih. Ini menaranya.
menara Isa bin Maryam, memegang sayap dua malaikat. Ketika Nabi Isa turun, Imam Mahdi mengatakan, ahlan wa sahlan ya Nabi Allah. Kabayang harita kumaha perasaan jalmi harita. Nabi turun. Allahu Akbar. Nabi Isa akan turun. Kabayang eta anu turun di IKN we meuli heboh. Anu turun ti Patikan we meuli heboh tah sa Indonesia gonjlem toleransi. Komo iya Nabi Isa turun ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati Allah. Tadi Nabi Allah salat, mari Nabi Allah imami kami salat. Imam Mahdi mundur. Ari pek teh didorong teh Imam Mahdi. Ha, taqaddam hadi ukimat sudah. Ente kahareup ieu komat jan ente. Inna ba'dakum li ba'din umara. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian kalian. Tukramatullah hadil ummah. Kemuliaan yang Allah berikan pada umat ini. Jadi Nabi Isa menolak menjadi imam. Imam Mahdi menjadi imam. Kabayang teh imam Nabi Isa alaihissalam makmum di belakang Imam Mahdi. Siapa yang lebih mulia? Nabi Isa makmum di belakang Imam Mahdi. Ini menunjukkan siapa yang Allah muliakan. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad. Semua Nabi dan Rasul diambil sumpahnya. Allah mengambil sumpah para Nabi dan Rasul. Aku sudah berikan wahyu pada kalian. Aku berikan hikmah. Nanti jika datang seorang Nabi yang bernama Muhammad kekasihku, kalian wajib beriman kepadanya dan menolong kenabian dan kerasulan. Kalian sepakat? Kami terima ya Allah. Jadi semua Nabi dan Rasul jika bertemu dengan Rasulullah wajib meninggalkan tugas kenabiannya menjadi makmum seperti kita. Ali Imran 8182. Maka Nabi Isa ikut pada sunnah Rasul siapapun yang memimpinnya termasuk Imam Mahdi. Itu jawabannya. Beres sholat subuh berjamaah, apa kata Nabi SAW? Iftahil bab, buka pintu masjid ini. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya. Sayaj'alukum Dajjal. Dajjal akan datang kepada kalian. Terang Dajjal bunda? Kade, sanes versi orang Sukabumi, ini versi Quran hadis. Dajjal akan datang dan dia akan diikuti oleh 70.000 pasukannya dari Isfahan, Iran menggunakan jubah Persia. Allah. Begitu pintu itu dibukakan, kaget eta masih Dajjal. Malaikat kematianku sudah ada, malaikat mautku sudah ada. Eta mah kiih dina calana si Dajjal. Rasulullah mengatakan, basah kuyup seluruh tubuhnya, keluar ke sangopot, cer sama. Kiih na calana si Dajjal. Andai Isa bin Maryam hanya melihatnya saja, mati itu Dajjal. Tapi Allah memerintahkan Isa bin Maryam, bunuh dia dengan tanganmu. Untuk menumbangkan semua ideologi selain pada Allah. Yang 3 agama ini menjadi pusat penyebaran agama lain. Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jika 3 agama ini hancur, hancur semua agama di dunia. Maka yang ada adalah Islam di muka bumi. Allah. Harum tubuhnya Nabi Isa, napasnya Nabi Isa akan tercium sejauh mata memandang. Dan pasukan Dajjal yang menciumnya, matu baktatan akan mati karena mencium napasnya Nabi Isa. Kata mah pasukan paling depan, plok 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 plok, ngantep kata masih gak pedak. Sisanya lari tunggang langgang. Gitu lah, nutupan hidung, lari, dikejar sama pasukan kaum muslimin. Walau yahtabi'u min wara'i syajar wa hajar, sekalipun mereka bersembunyi di balik batu dan pohon akan berkata, "Ya Muslim, ya mu'min, ya Abdul-Tan, hada wa Yahud uqtuluh." Hai Muslim mukmin ke dia. Iya, ya orang Yahudi seorang dia. Iya, bunuh dia. Dibunuh. Ya, bunuhlah dia kecuali pohon Gorkot. Fa innaha syajaratul Yahud, karena Gorkot adalah pohon Yahudi. Ayo pohon Gorkot di dia. Itu pohon Gorkot. Ini pohon Gorkot Bapak Ibu. Jika kami di Yerusalem, gak ada orang-orang Yahudi yang membangun rumah di pinggir jalan, gak ada. Kenapa? Karena mereka tahu mereka akan dihukum dunia karena perbuatan jahat dan biadab mereka. Maka mereka bangun di pinggir. Nah, ini Gorkot nih, di pinggir jalan. Ini Gorkot. Lihat. Maka orang-orang Yahudi di Yerusalem yang mereka rampas dari umat Islam, gak ada yang berani bangun rumah di pinggir jalan. Karena mereka tahu suatu saat dunia akan menghukum mereka. Terus apa? Maka mereka bangun rumah-rumah mereka di puncak bukit. Baru di bawahnya mereka tanam pohon-pohon besar, batu-batu besar, yang setiap itu disambungkan dengan kawat berduri yang ada listriknya. Tidak sedikit pemuda Palestina yang masuk sini terjerat listrik meninggal. Syahid. Baru di pinggir jalan mereka nanam Gorkot.
Nah, ini gorkot nih. Inilah pohon gorkot. Daunnya seperti pohon pinus. Dia merambat ke samping. Kalau pohon pinus ke atas, kalau pohon gorkot ke bawah, ke samping. Nah, ini pohon gorkot. Nah, dikejar kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, siapakah pasukan yang Allah pilih? Sudah sampai pada pembahasan terakhir. Ya, 3 pasukan Allah siapkan untuk memenangkan Islam. Mau disebut satu-satu? Yang jawab sedikit. Hayong dibahas. Mana juga? Pasukan yang pertama adalah pasukan dari bumi Syam. Siapa pasukannya? Sudah Allah keluarkan. Pasukan ini ternyata sudah Allah keluarkan untuk memenangkan Islam ini. Ya, inilah dia pasukan pertama, pasukan dari bumi Syam, Palestina. Mujahidin, taqaddam. Ini pasukan pertama yang Allah siapkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, satakunu jundun fil Iraq, satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fi Yaman. Akan muncul pasukan terbaik dari Irak, dari Syam, dari Palestina, dari Yaman. Ya Rasulullah, ayyakhruju fi ashrina aw fi ahadina, ikhtar lana bi ayyi junin nashtarik. Ya Rasulullah, jika 3 pasukan itu muncul di zaman kami, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Wa'alaikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'inan malaikata basitatun asnihati alaiha. Karena para malaikat akan turun menaungi pasukan Syam. Malaikat ikut berperang. Bahkan saya dapat kabar gembira dari Syekh kami bahwa Rasulullah akan ikut berperang di Gaza. Betul, Rasulullah akan perang ikut di Gaza. Lamun dibahas maghrib kerek beres saya. Nanti undang lagi saya ke sini. Nanti kita bahas. Betulkah Rasulullah akan berperang di Gaza? Kan sudah meninggal dunia. Hei, jangan. Skip dulu. Ini Rasulullah, bukan Nabi dan Rasul yang lain. Kan Rasulullah sudah meninggal. Betul. Tapi apakah mereka meninggal? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa, Rasulullah menjadi imam 1500 Nabi dan Rasul. Itu Nabi dan Rasul sudah meninggal. Kening datang deui. Aku juri kana salat jeung Rasulullah. Hadza min khasaisi Rasul. Ini kekhususan bagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jihad pertarungan antara hak dan batil belum selesai. Allahu Akbar. Pasukan yang pertama. Dan saya kaget ketika saya berada di sana. Bulan Oktober kemarin saya masih di Masjidil Aqsa. Kaget saya menyaksikan situasi. Apalagi ketika Muhammad Al-Daif, Abu Ubaidah ibn Jarrah mengatakan ini. Udkhulu alaihimul bab, fa idza dakhaltumuhum fa innakum ghalibun. Allahu Akbar. Lupakah kita? Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yusha bin Nun. Seorang pemuda yang heroik yang melanjutkan kepemimpinan Bani Israel setelah Nabi Harun dan Nabi Musa wafat, yang berhasil membawa 600.000 Bani Israel mengalahkan kaum Jabariyah di Jericho, masuk ke Palestina, Masjidil Aqsa, memenangkan perang tadi. Beliau mengatakan ini, masukilah negara mereka lewat pintu itu. Jika kalian berhasil melalui pintu itu, maka kalian pasti menang. Pasukan yang kedua, siapa pasukan yang kedua? Pasukan yang kedua adalah dari bumi Khurasan. Rasulullah SAW sendiri yang mengatakan, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yaruddu syai'. Tidak ada satupun pasukan di muka bumi yang bisa memukul mundur mereka atau bahkan mengalahkan mereka. Mereka akan menang dan menang. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam Islam ini di Al-Aqsa, Elia atau Baitul Maqdis. Subhanallah. Khurasan hari ini adalah jantung kotanya Afghanistan. Berarti pasukan yang kedua adalah pasukan dari Afghanistan. Yang mana Ustaz pasukan dari Afghanistan, Ustaz? It is the graveyard for all of the superpower in the world. Afghanistan akan menjadi kuburan bagi negara-negara superpower di dunia. Terbukti. Ketika Afghanistan didirikan oleh pendirinya, founding father-nya, Mullah Umar Ash-Shahid, berhasil mempermalukan Rusia. Afghanistan menjadi kuburan bagi tentara Rusia. Menang. 2015, ketika Rusia hancur, tahun 97, Amerika mencoba kebolehannya.
Masuklah para pahlawan Amerika. Ada The Avenger masuk ke Afghanistan. Superman, Spiderman, Iron Man, Hulk datang masuk dah kadinya. Ternyata Amerika hanya hebat di Hollywood saja. Pada saat itu muncul berita di dunia, Superman is dead di Afghanistan. 2015 Amerika kehilangan 2.500 lebih pasukannya. Terbukti dua negara adidaya hancur di Afghanistan. Allahu Akbar. Dua pasukan sudah ada. Pertanyaannya, siapakah pasukan yang ketiga? Baik. Hari ini Allah sedang mempersiapkan pasukan yang kedua dari Khurasan. Bahkan Allah jaga mereka sejak mereka lahir sampai sekarang. Seperti mana Allah menjaga Nabi Musa untuk menumbangkan Fir'aun. Pasukan ini Allah jaga sejak mereka dilahirkan ke dunia. Allah hidupkan mereka dengan Quran dan Sunnah. Sekali lagi, ketika Allah akan membangkitkan Islam di muka bumi, Allah akan jadikan para pemuda di garda terdepan. Allahu Akbar. Di mana mereka berada? Allah jaga mereka. Sampai hari ini tidak ada pasukan negara manapun yang bisa menyentuh keberadaan mereka. Allah jaga mereka seperti mana Allah menjaga Nabi Musa untuk menumbangkan Fir'aun di akhir zaman ini. Allahu Akbar. Mereka Allah hidupkan dengan Quran dan Sunnah. Jiwa mereka dihidupkan dari fondasi akidah umat Islam dunia, Quran. Mereka hidupkan dengan akhlak Rasulullah SAW, Sunnah. Dan Allah persiapkan mereka untuk membangkitkan Islam. Saat anak-anak kita gandrung dengan gadget, dengan TV, Allah siapkan mereka untuk menjadi pasukan kedua yang akan menzahirkan Islam di muka bumi. Allah. Pertanyaan yang ketiga, siapa pasukan yang terakhir? Ada yang tahu dari mana? Dari mana? Benar, dari Lamping, Sukabumi. Yakin dari Sukabumi? Piraku dari Lamping. Karena aku BPJS gas jungkir balik. Dari mana pasukan yang ketiga? Pak, sudah siap. Pasukan yang ketiga kira-kira dari mana? Inilah dia pasukan yang ketiga. Pasukan dari bumi merah putih. Allahu Akbar. Ketika kami reuni di Jakarta, saya ditanya oleh teman-teman yang baru pulang dari Afgan, yang baru pulang dari Irak. Kami kumpul di Jakarta 2002. Saya tetap membawa keyakinan. Mereka bertanya, Ustaz, antum sudah lihat bagaimana jihad kami di Irak, jihad kami di Palestina. Israel tidak bisa mengalahkan kami. Itu kata Hamas. Saya bertemu dengan Hamas di sana. Ya, Al-Qaeda. Orang Taliban juga sama. 2002 kami bertemu dengan mereka. Ustaz, kami sudah membuktikan kami tidak bisa dikalahkan Rusia dan Amerika. Lah kalian Indonesia, jika memang kalian pasukan yang ketiga, kalian akan melawan siapa? Tapi betulkah Ustaz di Indonesia? Demi Allah, Bapak Ibu, ini kegembiraan yang saya bawa dari Palestina yang mulia. 2016 saya dengar teman-teman penghafal Quran dari Al-Aqsa. Mereka menyampaikan di 2015 bulan Ramadan, beberapa bulan sebelum saya berkunjung ke sana, mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyebutkan memang merah putih adalah Indonesia. Baik, yang pertama, hadis dalam Sahih Muslim, Syarah Syanawi, atau dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahib Ibnu Katsir. Saya menemukan hadis ini. Ana Sauban hadasa bahwa Sauban bercerita, ana sami Rasulullah yaqul, beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna rabbi zawalil ardh." Bumi yang bulat Allah bikin datar. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghariba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Allah perlihatkan Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Wa atani anka zain, Allah berikan kepadaku, setelah Allah perlihatkan bumi, Allah berikan kepadaku dua pusaka. Saya garis bawahi, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Hadis ini menyebutkan pusaka merah putih. Wa anna ummati sayablugu mulkuha ma zawala min, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Ini hadis yang ketiga yang menyebutkan pasukan ketiga yang akan membebaskan Palestina. Ya, saya tanyakan pada guru saya 2016 salat subuh saya di Masjid Qibli.
Imamnya adalah si guru kami, Syekh Ali Al-Abbasi, beliau ketua Rabita Ulama Palestina. Saya tanya langsung pada beliau, "Apakah mu'alaqah baina hadis bi biladina?" Apakah ada kaitan hadis merah putih dengan negara kami? Luar biasa jawabannya beliau. 2017 kami kembali ke Al-Aqsa. Salat asar kami diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunaira. Giliran Ustaz Saifullah yang mendampingi, saya menjepret-jepret foto dan video. Saya tanya setelah kaji pertemuan kami dengan daurah kami dengan Yusuf Abu Sunaira. Saya tanya langsung beliau. Jawaban beliau juga sama. 2016 kita undang Dr. Abu Bakar Al-Oda, Wakil Ketua Rabita Ulama Palestina di Jogokarian, Yogyakarta. Ustaz Salim Afilah saksinya. Kita tanya beliau tentang Indonesia. Apa jawaban beliau? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum wa ya'ummun nas bi kalimatil islam antum ya Indonesia lama yahtarkumullah bisa dihadatin kubasa. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Betulkah Indonesia yang belum dipilih? Arab sudah di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, betul? Dimulai 610 Masehi di Mekah, kemudian hijrah, berakhir 632 Masehi dengan Fathul Mekah, Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib 1187 Masehi. Dari Afrika, dari Kairo, Mesir, Afrika, perang salib dimenangkan oleh Salahuddin Ayyubi dan kaum muslimin. Digenggam dunia oleh Salahuddin Ayyubi dari Afrika. Eropa sudah tadi di zaman Muhammad Al-Fatih, Sultan Turki paling muda, 22 tahun menguasai 21 negara. Terakhir Istanbul. Maka dari Konstantinopel, Istanbul, Muhammad Al-Fatih tepat 29 Mei 1453 menguasai dunia. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. 12 negara Asia Tenggara kita undang di Bandung, Jawa Barat. Saya termasuk panitia. Saya tanya mereka, apa jawaban mereka? Ternyata negara ini dimimpikan oleh banyak ulama dan banyak penghafal Quran dunia. Saya sebutkan salah satunya saja. Syekh Muhammad Ismail Az-Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman, mimpi bertemu Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah mengatakan Indonesia. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, imam besar Masjidil Haram, juga sama. Rasulullah berperang, betul di belakang pasukan yang sangat banyak. Kami bertanya, ya Rasulullah, di mana anda tusra? Aina anta dhahib? Ya Rasulullah, kenapa anda tergesa-gesa? Kemana anda akan pergi? Lihat, ana dhahibun ilal Ghaza. Saya akan berangkat ke Gaza. Sauqatilul yahudal ladzina yaqtulu mati fiha. Akan aku perangi Yahudi yang membantu umatku. Rasulullah akan berperang. Betulkah demikian? Saya butuh satu pertemuan untuk membahas kalimat ini. Di belakang Rasul sangat banyak. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ma'aksadu adadu man haula? Ya Rasulullah, banyak sekali mereka jumlahnya. Siapa mereka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisiddah. Hum ummati alladzina yuhibbuna bisiddah wa ana uhibbuhum bisiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku sangat mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimuna Indonesia. Kata Rasulullah dalam mimpi mereka. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia. Alladzina sayuharinukum min zalmil yahud wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan umat Islam dunia. Allahu Akbar.